Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian para pejuang Al-Aqsa? Sehat semua? Masih bersama Al-Aqsa? Masih bersama Palestina? Baik, kita ucapkan sama-sama untuk menguatkan semangat kita. Siri-siri Palestina! Siri-siri Palestina, Siri-siri Palestina! siri-siri Palestina, Siri-siri ya Aqsa! siri-siri ya Aqsa, Biru! biru, Bidan! bidan, Nabi kaya Aqsa! Nabi kaya Aqsa. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Masyaallah kan. Wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan, tadi saya sudah sampaikan. Saya speechless mengajukan kehadiran antum hari ini se-Jawa Barat. Antum dari seluruh pelosok Jawa Barat hadir di sini, maka saya demi Allah tidak pernah ragu. Cinta antum kepada Palestina, betul? Cinta antum kepada Palestina, cinta antum kepada Al-Aqsa. Insya Allah sampai titik darah penghabisan kita, Palestina adalah titik akhir perjuangan merah putih. Allahu Akbar. Jika kita sudah berhasil menegakkan kalimat tauhid di bumi merah putih ini, maka berikutnya adalah bumi Al-Quds, berikutnya adalah Al-Aqsa yang kita bebaskan. Allahu Akbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belum hilang dari ingatan saya ketika saya berada di Al-Quds bulan Maret tahun kemarin. Ketika pandemi bermula, saya hampir tidak bisa masuk ke Al-Quds, Yerusalem, karena sudah ada terdeteksi di perbatasan antara Jordan di Allenby Gate, mereka yang terdeteksi COVID-19. Namun kami berdoa karena kami ingin mengibarkan merah putih di Masjidil Aqsa, dan alhamdulillah Allah kabulkan. Saya berangkat bersama para tim medis seluruh Indonesia. Saat itu kita mengunjungi saudara-saudara kita di Santo Joseph Hospital. Memang rumah sakitnya milik Israel, tapi alhamdulillah melalui lobby dari tour leader kita, Mr. Ahmad dan Mr. Ala dari Mesir, kita bisa masuk ke sana. Alhamdulillah para muslim bertolong, mereka bangga dengan merah putih ini, bangga dengan musim Indonesia ini. Ketika kami bertanya, kenapa kalian bisa bahasa Indonesia? Kami cinta Indonesia. Indonesia negara kami dan Palestina negara Indonesia juga. Allahu Akbar. Demi Allah, betapapun secara fisik kita tidak lahir pada tahun itu, tapi tahun 1944 saya menolak lupa dari catatan sejarah bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar. Dan saya menolak lupa seorang yang paling kaya raya, Syekh Ali Thohir, Muslim paling kaya di Palestina. Beliau menyerahkan semua uangnya, beliau kosongkan rekeningnya di bank, di hadapan Kiai Haji Agus Salim, di hadapan Mufti Yerusalem Syekh Amin Al-Husaini dan Syekh Al-Hudaybi dari Mesir, Mursyid Ikhwanul Muslimin. Syekh Ali Thohir mengatakan, wahai penduduk Indonesia, aku wakafkan semua hartaku, darahku dan nyawaku untuk kemerdekaan kalian Indonesia. Allahu Akbar. Ibabillah. Dan kita menolak lupa, di jalan raya ini pernah diselenggarakan konferensi Asia Afrika, tepatnya di gedung Sabah Homan yang masih berdiri dengan megah. Palestina adalah negara pertama sekali lagi yang siap berada di garda terdepan demi kemerdekaan Indonesia. Dan itu mereka buktikan. Mereka buktikan dengan darah-darah mereka. Bahkan mereka korbankan nyawa dan kehormatan mereka demi kemerdekaan merah putih. Kenapa mereka melakukan itu? Ibabillah, di dalam hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghribaha, sehingga Allah perlihatkan kepadaku kekayaan bumi ini dari barat hingga ke timurnya. Wa atani al-kanzain, dan aku diberikan dua pusaka, al-ahmar wal abyado, pusaka merah dan pusaka putih. Allahu Akbar. Rasulullah SAW menyebutkan merah putih sebagai pusaka. Apa arti pusaka? Pusaka adalah sesuatu yang akan berguna bagi dunia ketika yang mempusakainya sudah tidak ada. Betul? Siapa yang memiliki pusaka merah putih? Rasulullah.
Dan beliau mengatakan bahwa Allah memberikan padaku dua pusaka, pusaka al-ahmar wal abyadha, al-kanzain. Setelah itu apa kata beliau? Wa anna ummati sayablughum mulkuha ma zawaja minha. Dan demi Allah, sebelum hari kiamat, umatku dengan pusaka merah putih itu akan kembali menguasai dunia. Takbir! Allahu Akbar. Demi Allah, fitnah jika yang mengatakan saya mengatakan merah putih yang ada dalam hadis itu Indonesia. Tidak. Siapapun jika ada ustadz yang mengatakan itu memfitnah saya tuntut di hadapan Allah. Tapi demi Allah, dengan telinga saya sendiri, ketika kami berada di Al-Quds, 5 remaja penghafal Quran 30 juz, mereka tidak bertemu, mereka tidak satu rumah di Al-Quds, tapi mereka mengatakan, demi Allah, kami mimpi bertemu Rasulullah tadi malam. Dan di dalam mimpi itu Rasulullah berkata pada kami, apa kata-kata Rasulullah? Ini yang membuat kami tidak pernah berhenti untuk berjuang demi kemerdekaan Palestina. Rasulullah SAW mengatakan, ya ahlal Gaza, ya ahlal Syam, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukum al-muslimun al-Indonesia. Takbir! Sekali lagi demi Allah, saya tidak pernah berbohong. Silakan antum tanyakan kepada syekh kami. Pertama, tanyakan pada Syekh Ali Yaqub Al-Abasi. Beliau ketua Rabitah Ulama Palestin. Beliau dosen saya. Atau Dr. Yusuf Abu Sunaina, beliau Imam Masjidil Aqsa. Atau Dr. Abu Bakar Al-Awabidah yang 2016 beliau mengimami kami sholat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Kepada mereka mengatakan ketika kami bertanya, apa arti merah putih di hadapan Anda bagi Anda semua? Apakah ada kaitan dengan kami Indonesia? Apa kata mereka? Ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam dinahum. Antum ya Indonesia, antum ya Nusantara, lamma yahtarkumullah di zalihadin. Itu kata mereka. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Nusantara, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Artinya apa? Apabila Arab Saudi sejak Rasulullah SAW, dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah, Umayyah, mereka mewakili bangsa Arab memimpin kebangkitan Islam. 1262 tahun mereka memimpin peradaban dunia. Afrika sudah di masa Salahuddin Al-Ayyubi Mesir. Dari Mesir, Afrika mewakili kepemimpinan dunia untuk umat Islam, peradaban Islam. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. Di usia yang ke-22 tahun beliau bebaskan 21 negara. Betul? Tinggal kita Melayu, tinggal kita Nusantara yang Allah sisakan untuk membebaskan bumi Palestina, untuk membebaskan bumi Al-Aqsa. Oleh karena itu, demi Allah, hari ini kita bersumpah di hadapan Allah. Siap? Angkat tangan antum semua. Angkat tauhid antum. Sama-sama kita bersumpah di hadapan Allah demi kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ya Allah, kami Muslim dan Muslimat Indonesia bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada sekutu bagimu. Kami umat Islam Indonesia bersaksi Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul kami. Kami umat Islam Indonesia dengan ini menyatakan siap berjihad memerdekakan bumi Palestina, merebut Masjidil Aqsa dari Zionis Yahudi dengan jiwa dan harta kami. Takbir. Masih diangkat. Siri-siri Palestina, siri-siri Aqsa, Allahu Akbar. Ingat, kita sudah bersumpah di hadapan Allah dan Allah menagih kita. Demi Allah, kita tidak akan pernah mundur sampai Palestina merdeka sebagai kita hari ini. Jalan merdeka ini menjadi saksi di bumi terjadinya konferensi Afrika. Ingat, dari tahun 55
28 negara Konferensi Asia Afrika, Persatuan Asia Afrika. Tinggal Palestina yang belum merdeka. Itu Allah sisakan untuk membuktikan kalau merah putih itu insya Allah adalah kita Indonesia. Betul? Allahu Akbar. Terima kasih saudaraku. Semoga antum sekalian sampai ke Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jangan percaya Yahudi. Allah aja mereka hianati sumpah mereka. Apalagi kita. Maka bohong perjanjian damai dan gencatan senjata. Bohong. Yang ada kita siap habisi mereka. Allahu Akbar. Jazakallah khair, Ustaz Rahmat Baituni. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Baik, jangan Nanti setelah Ahmad Baituni persiapan guru kita semua Kiai Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian para pejuang Al-Aqsa? Sehat semua? Masih bersama Al-Aqsa? Masih bersama Palestina? Baik, kita ucapkan sama-sama untuk menguatkan semangat kita. Siri-siri Palestina! Siri-siri Palestina! Siri-siri Palestina! Siri-siri Palestina! Siri-siri ya Aqsa! Siri-siri ya Aqsa! Biru! Biru! Bidan! Bidan! Nabi kaya Aqsa! Nabi kaya Aqsa! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Masyaallah kan wa man lam yashallam yakun la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan, tadi saya sudah sampaikan. Saya speechless mengajikan kehadiran antum hari ini se-Jawa Barat. Antum dari seluruh pelosok Jawa Barat hadir di sini, maka saya demi Allah tidak pernah ragu cinta antum kepada Palestina. Betul? Cinta antum kepada Palestina, cinta antum kepada Al-Aqsa. Insya Allah sampai titik darah penghabisan kita, Palestina adalah titik akhir perjuangan merah putih. Allahu Akbar. Jika kita sudah berhasil menegakkan kalimat tauhid di bumi merah putih ini, maka berikutnya adalah bumi Al-Quds, berikutnya adalah Al-Aqsa yang kita bebaskan. Allahu Akbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belum hilang dari ingatan saya ketika saya berada di Al-Quds bulan Maret tahun kemarin. Ketika pandemi bermula, saya hampir tidak bisa masuk ke Al-Quds, Yerusalem, karena sudah ada terdeteksi di perbatasan antara Jordan di Allenby Gate, mereka yang terdeteksi COVID-19. Namun kami berdoa karena kami ingin mengibarkan merah putih di Masjidil Aqsa, dan alhamdulillah Allah kabulkan. Saya berangkat bersama para tim medis seluruh Indonesia. Saat itu kita mengunjungi saudara-saudara kita di Santo Joseph Hospital. Memang rumah sakitnya milik Israel, tapi alhamdulillah melalui lobby dari tour leader kita, Mr. Ahmad dan Mr. Ala dari Mesir, kita bisa masuk ke sana. Alhamdulillah para muslim bertolong, mereka bangga dengan merah putih ini, bangga dengan musim Indonesia ini. Ketika kami bertanya, kenapa kalian bisa bahasa Indonesia? Kami cinta Indonesia. Indonesia negara kami dan Palestina negara Indonesia juga. Allahu Akbar. Demi Allah, betapapun secara fisik kita tidak lahir pada tahun itu, tapi tahun 1944 saya menolak lupa dari catatan sejarah bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar. Dan saya menolak lupa seorang yang paling kaya raya, Syekh Ali Thohir, Muslim paling kaya di Palestina. Beliau menyerahkan semua uangnya, beliau kosongkan rekeningnya di bank, di hadapan Kiai Haji Agus Salim, di hadapan Mufti Yerusalem, Syekh Amin Al-Husaini, dan Syekh Al-Hudaybi dari Mesir, Mufti Ikhwanul Muslimin. Syekh Ali Thohir mengatakan, wahai penduduk Indonesia, aku wakafkan semua hartaku, darahku dan nyawaku untuk kemerdekaan kalian Indonesia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan kita menolak lupa, di jalan raya ini pernah diselenggarakan Konferensi Asia Afrika, tepatnya di Gedung Sabah Homan yang masih berdiri dengan megah. Palestina adalah negara pertama sekali lagi
yang siap berada di garda terdepan demi kemerdekaan Indonesia. Dan itu mereka buktikan. Mereka buktikan dengan darah-darah mereka. Bahkan mereka korbankan nyawa dan kehormatan mereka demi kemerdekaan merah putih. Kenapa mereka melakukan itu? Ibabillah, di dalam hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masariqah wa maghribaha, sehingga Allah perlihatkan kepadaku kekayaan bumi ini dari barat hingga ke timurnya. Wa atani al-kanzain, dan aku diberikan dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Allahu Akbar. Rasulullah SAW menyebutkan merah putih sebagai pusaka. Apa arti pusaka? Pusaka adalah sesuatu yang akan berguna bagi dunia ketika yang mempusakainya sudah tidak ada. Betul? Siapa yang memiliki pusaka merah putih? Rasulullah. Dan beliau mengatakan bahwa Allah memberikan padaku dua pusaka, pusaka al-ahmar wal abyad, al-kanzain. Setelah itu apa kata beliau? Wa anna ummati sayablughum mulkuha ma zawadiya minha, dan demi Allah sebelum hari kiamat umatku dengan pusaka merah putih itu akan kembali menguasai dunia. Takbir! Allahu Akbar. Demi Allah, fitnah jika yang mengatakan saya mengatakan merah putih yang ada dalam hadis itu Indonesia. Tidak. Siapapun jika ada ustaz yang mengatakan itu memfitnah saya tuntut di hadapan Allah. Tapi demi Allah, dengan telinga saya sendiri, ketika kami berada di Al-Quds, 5 remaja penghafal Quran 30 juz, mereka tidak bertemu, mereka tidak satu rumah di Al-Quds, tapi mereka mengatakan, demi Allah, kami mimpi bertemu Rasulullah tadi malam. Dan di dalam mimpi itu Rasulullah berkata pada kami, apa kata-kata Rasulullah? Ini yang membuat kami tidak pernah berhenti untuk berjuang demi kemerdekaan Palestina. Rasulullah SAW mengatakan, Ya ahlal Gaza, Ya ahlal Syam, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukum al-muslimun al-Indonesia. Takbir! Sekali lagi demi Allah, saya tidak pernah berbohong. Silakan antum tanyakan kepada syekh kami. Pertama, tanyakan pada Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Beliau ketua Rabitah Ulama Palestin. Beliau dosen saya. Atau Dr. Yusuf Abu Sunaina, beliau Imam Masjidil Aqsa. Atau Dr. Abu Bakar Al-Awabidah yang 2016 beliau mengimami kami sholat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Kepada mereka mengatakan ketika kami bertanya, apa arti merah putih di hadapan Anda bagi Anda semua? Apakah ada kaitan dengan kami Indonesia? Apa kata mereka? Ala kulli biladin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia, antum ya Nusantara, lamma yahtarkumullah di zalihadatin. Itu kata mereka. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Nusantara, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Artinya apa? Iwabillah, Arab Saudi sejak Rasulullah SAW, dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah, Umayyah, mereka mewakili bangsa Arab memimpin kebangkitan Islam. 1262 tahun mereka memimpin peradaban dunia. Afrika sudah di masa Salahuddin Ayyubi Mesir. Dari Mesir, Afrika mewakili kepemimpinan dunia untuk umat Islam, peradaban Islam. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. Di usia yang ke-22 tahun beliau bebaskan 21 negara. Betul? Tinggal kita Melayu, tinggal kita Nusantara yang Allah sisakan untuk membebaskan bumi Palestina, untuk membebaskan bumi Al-Aqsa. Oleh karena itu, demi Allah, hari ini kita bersumpah di hadapan Allah. Siap? Angkat tangan antum semua. Angkat tauhid antum. Sama-sama kita bersumpah di hadapan Allah demi kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ya Allah, kami Muslim dan Muslimat Indonesia bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada sekutu bagimu.
Kami umat Islam Indonesia bersaksi Nabi Muhammad SAW Nabi dan Rasul kami. Kami umat Islam Indonesia dengan ini menyatakan siap berjihad memerdekakan bumi Palestina, merebut Masjidil Aqsa dari Zionis Yahudi dengan jiwa dan harta kami. Takbir. Masih diangkat. Siri-siri Palestina, siri-siri Aqsa. Allahu Akbar. Ingat, kita sudah bersumpah di hadapan Allah dan Allah menagih kita. Demi Allah, kita tidak akan pernah mundur sampai Palestina merdeka sebagai kita hari ini. Jalan merdeka ini menjadi saksi di bumi terjadinya konferensi Afrika. Ingat, dari tahun 55 28 negara konferensi Asia Afrika, Persatuan Asia Afrika, tinggal Palestina yang belum merdeka. Itu Allah sisakan untuk membuktikan kalau merah putih itu insya Allah adalah kita Indonesia. Betul? Allahu Akbar. Terima kasih saudaraku. Semoga antum sekalian sampai ke Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jangan percaya Yahudi. Allah aja mereka hianati sumpah mereka, apalagi kita. Maka bohong perjanjian damai dan gencatan senjata, bohong. Yang ada kita siap habisi mereka. Allahu Akbar. Jazakallah khair, Ustaz Rahmat Baikuni. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, jangan Jangan lupa like, share, and subscribe.